Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dengan beranggotakan Dini Fikmah Aprilianti, Risma Novianti, dan Lovia Alfionida dan Aliara Hananda dengan materi kajian budaya, teori komunikasi R. Bagaimana sih sejarah kajian budaya? Saya akan membahasnya, yakni teori Cultural Studies atau sering disebut dengan teori kajian budaya adalah sebuah teori karya Stuart Hall yang mengadopsi teori kritis Marx dan neo-Marxisme yang berupaya untuk meredefinisikan Marxisme sebagai perlawanan terhadap dominasi dan hegemoni budaya tertentu. Kajian budaya berakar dari gagasan Karl Marx yang mempunyai pandangan bahwa kapitalisme telah menciptakan kelompok elit kuasa untuk melakukan eksploitasi terhadap kelompok yang tidak berkuasa dan lemah. Pengaruh kontrol kelompok berkuasa terhadap yang lemah menjadikan kelompok yang lemah merasa tidak memiliki kontrol atas masa depan mereka. Stuart Hall berpendapat bahwa suatu budaya pasti memiliki dan menyimpan ideologi yang lebih berkuasa. Teori ini sebenarnya mengkaji berbagai kebudayaan dan praktek budaya serta kaitannya dengan kekuasaan. Tujuannya adalah mengungkapkan hubungan, kekuasaan, serta mengkaji bagaimana hubungan tersebut mempengaruhi berbagai bentuk kebudayaan, sosial politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, hukum, dan lain-lain. Tujuannya adalah memahami budaya dalam segala bentuk kompleksnya dan menganalisis konteks sosial dan politik tempat budaya tersebut berasal. Kajian budaya tidak berpretensi menyeragamkan atau membudayakan pihak lain. Kajian budaya justru memandang pihak lain sebagai significant others yang harus dihormati dengan segala keunikannya. Kajian budaya memandang setiap pihak memiliki kesempatan yang sama untuk menempati dunia dengan budaya dan keunikannya. Masing-masing dengan perbedaan budaya haruslah disikapi dengan bijak dan bukannya dengan cara memaksa budaya tertentu, yaitu dengan cara memahami perbedaan yang ada satu sama lain. Kajian kebudayaan sendiri merupakan tinjauan teoritis yang berfokus pada bagaimana kebudayaan itu sendiri berpengaruh oleh kelompok yang berkuasa serta dominan. Kajian kebudayaan berakar pada politik, tetapi bukan pada pengertian pemilu politik secara awam yang kita pahami saat ini. Teori tersebut lebih mengarah pada politik identitas, yaitu interaksinya di antara kebudayaan serta ras, etnis, gender, dan seksualitas, dan tanda-tanda lainnya yang menjadi identitas individu. Hal 2013. Warisan kaum Marxis, kekuatan berada di tangan rakyat. Filsuf Karl Marx terkenal dengan caranya mengidentifikasi bagaimana kaum yang berkuasa atau kaum elit melakukan eksploitasi terhadap kaum yang lemah, buruh atau pekerja. Dia percaya bahwa keadaan tidak berdaya dapat berujung pada aliensi di mana individu mulai merasa tidak memiliki kendali akan masa depannya sendiri. Pemikiran Marx yang mempercayai bahwa kaum pekerja menjadi tertindas karena media yang dimiliki perusahaan disebut sebagai pencetus teori sekolah Frankfurt. Para penulis dari sekolah Frankfurt percaya bahwa media dibangun dan dibentuk untuk mencapai satu tujuan, kapitalisme. Oleh karena itu, meskipun media akan mengakui bahwa mereka menyampaikan informasi untuk kepentingan yang baik, uang atau kapitalisme merupakan dasar dari tujuan mereka. Kesimpulan dari pemikiran Marx mungkin akan cocok untuk populasi setelah Perang Kedua. Namun, pemikirannya saat ini dibutuhkan klarifikasi, elaborasi, dan aplikasi untuk masyarakat yang beragam.
Kajian budaya menentang batas-batas yang kaku untuk memberikan gambaran yang lebih kompleks tentang konsep kebudayaan. Selanjutnya, asumsi-asumsi dasar dari kajian budaya. Kajian budaya pada dasarnya berpusat pada bagaimana sekumpulan kaum elit, misal media, menggunakan kekuatan mereka atas kelompok minoritas. Teori ini berakar pada beberapa pendapat fundamental tentang kebudayaan dan kekuasaan. Yang pertama, kebudayaan berbentuk dan membentuk seluruh aspek perilaku manusia. Yang kedua, individu merupakan bagian dari struktur hierarkis kekuasaan. Menurut Hall, ideologi mengacu pada sekumpulan gambaran, konsep, dan pemikiran-pemikiran tertentu yang memberikan kerangka berpikir bagi kita untuk memahami, menginterpretasikan, serta menjelaskan beberapa aspek dari kejadian sosial. Graham Murdoch 1989 menyatakan bahwa penyebaran kebudayaan dengan cara setiap kelompok saling berinteraksi, membentuk dan mengembangkan sistem, serta mewujudkan kebudayaan tersebut melalui bentuk yang lebih konkret, praktik sosial, serta institusi. Murdoch menggarisbawahi bahwa menjadi bagian dari sebuah kelompok kebudayaan yang beraneka ragam dapat membuat individu kesulitan untuk memahami, melakukan interpretasi, mengidentifikasikan, bahkan kendali atas dirinya sendiri. Di saat ini, kebudayaan kita sangat dipengaruhi oleh media. Media dapat diasumsikan sebagai agen yang membawa kebudayaan. Michelle Reel menyatakan media menyerang kehidupan kita, membentuk kita serta lingkungan, menyebarkan informasi, dan memersuasi kita tentang berbagai macam produk serta kebijakan, mengganggu mimpi-mimpi serta ketakutan masyarakat, dan pada akhirnya membuat kita bergantung pada media. Asumsi yang kedua adalah bagaimana sebuah kajian budaya berhubungan dengan individu yang memiliki peran penting dalam hierarki sosial. Dalam hal ini, Hall lebih mengacu pada kekuatan yang dimiliki oleh kelompok sosial tertentu atau kekuatan yang berbeda di antara kelompok-kelompok tertentu. Hubungan antara tujuan kebudayaan serta kekuatan untuk mengembangkan kebudayaan berkolerasi dengan cukup kompleks. Sebagaimana dijelaskan oleh Hall, kita tidak dapat mendefinisikan makna atau membuat sebuah konseptualisasi jika tidak mengikutsertakan peran dari kekuasaan itu sendiri. Hall berpendapat bahwa media berperan sangat besar dalam kebudayaan. Ia tidak segan menyebut karakter media sebagai sesuatu yang tidak jujur serta kotor. Hall berargumen bahwa tidak boleh ada satu pun intuisi yang berhak untuk menentukan apa yang layak disebarkan kepada publik. Ikatan Jurnalistik Profesional, The Society of Professional Journalism, mengimbau kepada penulis blog juga ikut serta menjaga kebudayaan masyarakat. Hegemoni atau pengaruh massa. Hegemoni dapat diartikan secara luas sebagai sebuah pengaruh, kekuatan, ataupun dominasi dari satu kelompok sosial terhadap kelompok yang lainnya. Konsep hegemoni yang dicetuskan oleh Gramsci didasarkan oleh ide Marx atas kesadaran yang salah atau false consciousness, sebuah kondisi
di mana individu tidak sadar akan dominasi pihak lain atas hidup mereka. Gramsci merasa bahwa kelompok yang lebih dominan dalam masyarakat mampu mengarahkan para anggota kelompok lainnya secara langsung untuk cepat merasa berpuas diri. Persetujuan merupakan komponen utama dari prinsip hegemoni. Persetujuan diberikan masyarakat jika mereka diberi hak secara memadai, misal kebebasan, barang-barang, dan lain-lain. Dan pada akhirnya, masyarakat lebih memilih untuk tinggal dalam kelompok yang memberikan mereka hak secara memadai dan menyetujui ideologi kebudayaan dari kelompok yang lebih dominan. Konsep studi atau kajian budaya. 1. Kebudayaan dan praktik. Signifikasi cultural study menyatakan bahwa bahasa bukanlah media netral bagi pembentuk makna dan pengetahuan tentang dunia objek independen yang ada di luar bahasa. Tapi ia merupakan bahasa utama dari makna dan pengetahuan tersebut. 2. Representasi. Bagaimana dunia ini dikonstruksi dan dipresentasikan secara sosial kepada dan oleh kita. Bahkan, unsur utama cultural study dapat dipahami sebagai studi atas kebudayaan sebagai praktik signifikasi representasi. 4. Artikulasi. Artikulasi menunjukkan pengekspresian atau perpresentasian dan penempatan bersama. Konsep artikulasi juga digunakan untuk mendiskusikan hubungan kebudayaan dengan ekonomi politik. 5. Kekuasaan. Kekuasaan merupakan proses yang membangun dan membuka jalan bagi adanya segala bentuk tindakan, hubungan, atau tatanan sosial. 6. Budaya pop. Budaya pop banyak menyita Budaya pop banyak menyita perhatian cultural study. Budaya pop dikatakan sebagai landasan tempat di mana persetujuan dapat dimenangkan atau tidak. 7. Teks dan pembacanya. Ini termasuk pembentukan 7. Teks dan pembacanya. Ini termasuk pembentukan makna melalui berbagai citra, bunyi, objek seperti pakaian, dan aktivitas seperti olahraga, tari, karena 7. Teks dan pembacanya. Ini termasuk pembentukan makna melalui berbagai citra, bunyi, objek seperti pakaian, dan aktivitas seperti tari dan olahraga. Karena citra, bunyi, objek, dan praktik merupakan sistem tanda yang mengacu suatu makna dengan mekanisme yang sama dan bahasa. Maka, kita dapat menyebut semua itu dengan teks kultural. Makna diproduksi dalam interaksi antara teks dan pembacanya, sehingga momen konsumsi juga merupakan momen produksi yang penuh makna. Aplikasi dari pemikiran Gramsci tentang hegemoni cukup mampu diaplikasikan ke dalam kelompok masyarakat yang ada saat ini. Di bawah budaya yang hegemoni, beberapa orang akan mendapatkan keuntungan sementara yang lainnya akan cenderung merugi. Dalam masyarakat yang hegemonis, sangat rentan bagi mereka untuk mengarah pada ketidakadilan kekuasaan atau kekuatan. Masyarakat akan secara diam-diam mendukung ideologi kebudayaan dari kelompok yang lebih kuat. Kompleksitas mengenai hegemoni
dibahas lebih jauh oleh Hall 1986. Ia menyatakan bahwa hegemoni dapat memiliki berbagai macam aspek dalam sebuah kelompok yang lebih berkuasa serta dibagi-bagi kembali ke dalam beberapa ideologi. Artinya, selama masyarakat dipengaruhi, mereka dapat menemukan diri mereka sendiri ditarik ataupun didorong ke berbagai arah. Untuk mengurangi kompleksitas mengenai hegemoni tersebut merupakan salah satu tujuan dari kajian budaya. Hall 1997 menyatakan bahasa dalam fungsi yang lebih luas merupakan sarana untuk berpikir secara logis, memperhitungkan, dan memiliki kesadaran karena bahasa memiliki makna tertentu dan telah mengacu pada kesejahteraan tertentu. Setiap orang perlu memahami satu bahasa yang sama. Meskipun demikian, Hall mencatat bahwa itu artinya merupakan perubahan dari satu kebudayaan atau era kepada kebudayaan serta era yang lain. Jadi, apa yang ada saat ini dalam sebuah kerangka organisasi belum tentu ada di kerangka organisasi lainnya. Semua ini bermakna terdapat ideologi multiple atau jamak dalam masyarakat yang kompleks. Hall menyebut hal ini dengan teater perjuangan atau theater of struggle, yang artinya berbagai macam ideologi yang ada dalam masyarakat saling berkompetisi dan berada dalam konflik. Dengan demikian, nilai serta perilaku akan berubah sesuai dengan kondisi masyarakat, sehingga terdapat berbagai macam ideologi yang diasosiasikan dengan topik tersebut. Hegemoni tandingan, masa mulai mempengaruhi kekuatan dominan. Hegemoni tandingan atau counter hegemoni ketika pada suatu waktu masyarakat menggunakan perilaku hegemonis untuk menentang kelompok yang lebih dominan di kelompok mereka. Hegemonis tandingan menjadi bagian penting dari kajian budaya karena hal tersebut mampu mengindikasikan bahwa masyarakat tidak selalu patuh dan menurut atas apa yang diberikan oleh media. Dengan kata lain, kita sebagai anggota masyarakat selalu dibodohi dan selalu dibuat untuk berperilaku patuh. Oleh karena itu, dalam hegemoni tandingan, peneliti berusaha menyuarakan hak-hak orang yang tertindas. Ketika berbicara mengenai hegemoni tandingan sebagai sebuah maksud di mana individu menyadari akan hak mereka serta ingin membuat perubahan ke arah yang lebih baik. Pesan yang terkandung dalam hegemonis tandingan yang ternyata cukup terkadang muncul di dalam program televisi mempengaruhi audiens dengan cara yang sangat halus. Pemecahan kode oleh penikmat media atau audiens. Isi pesan hegemoni atau hegemoni tandingan tidak akan dapat tersampaikan dengan baik jika audiens atau penikmat media kurang mampu menyerap informasi yang diberikan serta membandingkannya dengan pengetahuan terdahulu. Hal ini disebut dengan pemecahan kode atau decoding. Ketika kita menerima informasi dari orang lain, kita merestrukturasi informasi tersebut sesuai dengan persepsi, pikiran, dan pengalaman sebelumnya akan hal tertentu. Pemecahan kode sangat penting untuk dibahas ketika membicarakan mengenai kajian budaya. Para pakar menyatakan bahwa masyarakat seharusnya mampu membayangkan apa yang akan terjadi dan memikirkan bahwa kemudian hari hak kita dapat terampas atau Booth and Steinman 1992. Hal menyatakan bahwa individu bertindak dalam sebuah kode informasi yang mendominasi dan melatih lebih kekuasaan daripada kode lain. Ia menyebutkan hal tersebut dengan posisi hegemoni dominan atau dominant hegemonic position. Kode profesional acara televisian misalnya akan selalu menggunakan kode yang dominan. Hal ini menghubungkan penggunaan kode tersebut dengan cara memproduksi interpretasi hegemoni di dunia nyata. Ini dilakukan dengan cara yang halus. Kedua adalah posisi yang ternegosiasikan, di mana anggota audiens mampu menerima ideologi dari kelompok yang dominan, namun akan menggunakan beberapa pengecualian bagi budaya lokal mereka.
Langkah terakhir, di mana audiens memecahkan kode informasi yang disampaikan adalah dengan memposisikan mereka sebagai pihak lawan, posisi oposisi. Ini muncul ketika audiens mencoba membuat pilihan alternatif dari serangkaian kode yang diberikan oleh media. Para audiens yang cukup kritis tidak akan menerima informasi dari media secara begitu saja, tetapi tetap menggunakan kerangka berpikir mereka untuk melakukan analisis informasi. Konsistensi logis, utilitas, dan heurism. Kajian budaya bermula di CCCS Inggris. Pengaruh dari penelitian dan cendekiawan di Amerika juga memiliki peranan yang cukup besar. Teori-teori terdahulu telah menarik perhatian dan membuat teori untuk dikritisi. Terdapat pengaruh paham Maxim yang mendorong para cendekiawan filsafat, ekonomi, ataupun psikologi sosial, sosiologi, dan kajian perempuan dari Long 1989. Yang pertama kita akan membahas konsistensi logis. Kritik ini berhubungan dengan para audiens televisi. Meskipun sebagian dari mereka tidak tertipu dengan penyampaian pesan oleh media, Mike Booth, Robert Edmond, dan Clay Stickman 1990 mengatakan bahwa beberapa ahli kebudayaan dan kritikus terlalu melebih-lebihkan kemampuan kaum marginal untuk meninggalkan kebudayaan mereka, khususnya terhadap komunitas yang kurang memiliki keterampilan, pengetahuan, dan membangun jejaring keluar dari kebudayaan lokal yang sangat sulit. Pada kenyataannya, ketika kita melihat kebiasaan menonton televisi, pada orang-orang seperti Petrillo, pada awal bab ini hegemoni tandingan mungkin tidak dapat dipertimbangkan. Mungkin saja setiap keluarga hanya mereproduksikan ulang setiap informasi yang mereka terima dan secara kritis mengaplikasikannya ke dalam kehidupan mereka sendiri. Bricknell 2013. Perdebatan ini tidak akan pernah berakhir sebab perdebatan tentang audiens ketika terjadi sekali akan terjadi kembali berulang kali. Hal ini merupakan salah satu fokus dari kajian budaya dari Kellner dan Hammer 2004 halaman 79. Yang kedua ada utilitas. Kajian budaya menjadi wadah untuk merubah potret diri kita dari Gary 1989 halaman 94. Oleh karena itu, sangat memungkinkan untuk pengaplikasian teori-teorinya dalam kehidupan kita sehari-hari dan membuatnya sangat berguna dalam konteks tertentu. Kegunaan lainnya juga kita lihat ketika mengkaji kaum marginal dan minoritas. Menurut Hall 1997, populasi ini sudah terlalu lama berada dalam subordinasi dan berfokus pada kelompok minoritas. Ini akan muncul penelitian-penelitian baru seperti penelitian tentang etnis tertentu seperti gay, lesbian, biseksual, dan transgender dari Surber 1998. Dan yang ketiga ada heurism. Sudah banyak dilakukan penelitian mengenai prinsip-prinsip dari kajian budaya. Ideologi merupakan salah satu yang diteliti Lewis dan Morgan 2001, Soar 2000. Dan konsep tentang hegemoni juga diaplikasikan dalam beberapa episode secara televisi. Hegemoni bahkan sudah diaplikasikan ke dalam lagu kebangsaan yang dinyanyikan setiap kali membuat pertandingan olahraga dari Molnar dan Kelly 2012. Penelitian yang dilakukan oleh Janice dan 1986 berfokus pada novel romantik dan membuat perempuan yang membaca novel tersebut merupakan manifestasi dari proses terhadap dominasi kaum laki-laki yang ada di masyarakat. Lawrence Grusbein 1986 dan Linda Steiner 1988 menemukan pemecahan kode oposisi dari para audiens dalam penelitian mereka. Grusbein mencatat bahwa musik punk merupakan respon oposisi terhadap musik rock and roll karena rock and roll menawarkan kemungkinan baru. 1986 halaman 57. Steiner juga melihat kolom no comment dari majalah wanita yang secara langsung ataupun tidak langsung mengacu pada dominasi laki-laki dalam masyarakat. Steiner mengatakan bahwa perempuan memiliki cara pandang yang sama ketika membaca kolom feminis, seperti dengan melakukan pemecahan kode oposisi. Mereka membaca komentar-komentar yang sesuai dengan minat mereka. Pada akhirnya, hegemoni tandingan telah diaplikasikan ke dalam iklan sepatu Nike sebagai salah satu sponsor Olimpiade dari Rian 2007. Dan untuk mengangkat masalah di globalisasi, terutama di kawasan Timur Tengah.
dari TRIP 2013. Sekian dari kelompok kami. Ketika ada salah, minta mohon dimaafkan dan terima kasih.